Halo teman-teman, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria PK dari kelas 10-3 dari SMA IPPK di Luhur Kolese Lekuk Dermanville. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi tentang Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo dalam perjuangan bangsa Indonesia. Frans Kaisiepo pria kelahiran Wardo di Biak pada tanggal 10 bulan Oktober 1941. Merupakan sosok yang sangat berjasa dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian besar orang di Indonesia, namun di Papua beliau merupakan gubernur Provinsi Papua yang keempat. Adalah pahlawan yang tak kenal gentar dalam melawan kependudukan Belanda di tanah Papua. Perjuangannya untuk tanah Papua sangatlah besar, diantaranya pada tanggal 31 Agustus 1945 ketika Papua masih diduduki Belanda. Frans termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli tahun 1946, Frans Kaisiepo menjadi utusan Nederlands New Guinea dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Ia menentang keras niat Belanda yang ingin menggabungkan Papua dengan Maluku dan menjadikan Papua bagian dari negara Indonesia Timur atau yang disingkat dengan NIT. Frans Kaisiepo bersikeras bahwa wilayah Papua seharusnya dipimpin oleh orang-orang Papua sendiri daripada dipimpin oleh orang lain. Frans Kaisiepo juga mengusulkan agar nama Papua atau Nederlands New Guinea diganti dengan Irian, yang berasal dari bahasa asli Biak, yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Hal ini dilatar belakangi oleh kata Papua awalnya merupakan sebutan Pua-Pua yang artinya keriting. Bapak Frans Kaisiepo merasa bahwa sebutan ini merendahkan orang-orang lokal Papua dan berkehendak untuk menghentikan sebutan itu. Kata Irian kemudian dipolitisasi kelompok nasionalis Indonesia di Papua sebagai akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands. Perjuangan Frans Kaisiepo di bidang politik terus berlanjut. Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Bapak Frans Kaisiepo juga terus memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua. Meski Indonesia telah resmi memproklamirkan kemerdekaannya. Karena perlawanan dia dipenjarakan oleh Belanda dari tahun 1954 hingga sampai 1961. Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia atau yang disingkat ISI, yang bertujuan untuk menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat atau Trikora. Pada 19 Desember 1961, melalui ISI, Frans membantu pendaratan sukarelawan Indonesia yang diterjunkan ke Mimika. Hasil utama dari Trikora adalah Perjanjian New York pada tanggal 1 Mei tahun 1963 yang memutuskan bahwa wilayah Papua dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke Indonesia. Pemerintahan RI kemudian menggunakan
nama warisan dari Frans Kaisepo, yaitu Irian Barat. Pada tahun 1969 berganti menjadi Irian Jaya, kemudian berganti nama menjadi Papua pada tahun 2001. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Bapak Frans Kaisepo meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Atas jasanya kepada negara Indonesia, Bapak Frans Kaisepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Selain itu, nama Frans Kaisepo juga diabadikan menjadi salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Frans Kaisepo dengan nomor seri 368 dan bandar udara internasional di Pulau Biak, Papua. Nah, penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada Bapak Frans Kaisepo pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden